itu ada yang apa namanya pakai itu kalau untuk dipakai anak cewek cakep banget tuh Yuhaniza gitu. Jadi tulisannya Yuhaniza, itu ibunya Nabi Musa, namanya Yuhaniza, ada yang mengucapkan Yuhaniz gitu. Keren itu namanya. Rahel itu ibunya Nabi Yusuf. Nah terus nggak dipakai orang Islam Indonesia, dipakai orang Barat. Jadi Rahel, Maryam itu Rahel itu ibunya Nabi Yusuf. Padahal silakan pada ayat 7. Dan kami dikatakan kepada ibunya Musa, susulah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Baik, yang namanya perempuan tetap perempuan, ya kan? Jangan takut. Nah, itu darah dagingnya dikandung selama 9 bulan. Lanjut Pak Del. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Tuh, itu skenario Allah indah banget itu. Anak yang dibesarkan justru nanti menjadi musuh. Lanjut. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadari. Seorang Fir'aun, manusia yang paling kejam, gak ada yang lebih kejam dari Fir'aun. Ngaku Tuhan, digitik, diratu sama istrinya. Keok apa enggak Mas? Toto? Bang, jangan dibunuh Bang. Mas, nggak tahu dari Betawi apa dari Solo ini istrinya apa namanya Fir'aun itu, ya kan? Dirayu apa, Bang? Jangan dibunuh yang ini Bang, nyatanya imut banget Bang. Mas, langsung. Padahal udah emosi itu, yang namanya Fir'aun. Oh ya Allah, kira-kira bener Bu? Bukan, udah. Oh, Masya Allah. Udah Fir'aun. Betapa ibu-ibu itu punya peran yang sangat luar biasa kalau kelemah lembutannya itu diarahkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Betul? Masya Allah, Fir'aun aja tunduk, apalagi cuma Mas Lotok. Ya Allah, Fir'aun aja tunduk. Ya Allah, silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Ya. Bahwa tidak semua bayi laki-laki itu sendiri, tapi yang harinya lahir genap sebagai satu. Ya. Jadi sehingga mungkin Nabi Harun ini termasuk yang tidak hari yang tidak apa. Jadi kalau yang menurut pada hari ganjil, barangkali Nabi Harun ini ada lahir genap. betul. Baik, itu tafsir bisa dijadikan pertimbangan. Ibaratnya kalau masuk jalan protokol Jakarta, mobilnya juga kena ganjil genap. Dalam riwayat tafsir itu kalau harinya ganjil maka akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Kalau hari lahirnya genap maka perlakuannya seperti ini. Nah, pas Nabi Musa itu lahirnya kena pas tanggal harus dibunuh. Berarti itu. Itu tafsirnya. Tapi yang jelas bayi laki-laki itu disuruh dibunuh. Lanjut Pak Del, ayat yang ke ganti Pak Yul. Ayat yang ke-9 B, diulangi B. Yang serius B, ini masalah perempuan B. Tekanan bebas. Dan istri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadari. Taruna kan Mas Soto, Fir'aun aja kalah sama perempuan. Lanjut ayat 10. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Terima kasih. Jadi gini, saya pernah ngaji ayat yang ke-10 ini. Rata-rata yang bikin psikologi anak itu berubah itu adalah ibunya. Jadi kalau sudah katakanlah ibu-ibu cucunya berangkat ke kampus, berangkat untuk belajar kuliah dan lain sebagainya, jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena kayak Nabi Musa ini, kalau terlalu dipikirkan ngefek, akhirnya Nabi Musa itu termasuk nabi yang penakut. Ya kan, akhirnya untuk menghilangkan ketakutannya didampingilah oleh Nabi. Itu ceritanya seperti itu. Pengaruh ibu itu sangat berdampak kepada anaknya. Sudah dicarikan rezeki yang halal, sudah dicari tempat kos yang benar, lingkungan yang baik, doa setelah sholat 5 waktu, doa ketika tahajud, ya sudah, jangan terlalu Nabi kayak Nabi Musa, Nabi kurang pede gitu.
Understand, Bu? Tahu aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu. Ini beneran nih, saya ngaji tafsir Ibnu Katsir belum diterangkan seperti itu sama guru saya. Saya ingat itu. Biasanya perempuan kan main perasaan. Contoh nih istrinya Mas Toto, si Ida, ya kan, baru diantar masuk UGM kemarin, kuliahnya keterima, terus kosnya dicariin sampai ditungguin berapa hari. Nah itu penyakit ibu-ibu, sayang boleh berlebihan, itu nanti beresiko anaknya kurang pede.